Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidhur Rehan dengan NIM 1221123 dari kelas D Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar hukum acara perdata dan membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah hukum acara perdata. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa yang harus dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan hukum acara di pengadilan agama. Jadi hakim dalam menjalankan hukum acara di pengadilan agama memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Hakim sendiri harus mampu memproses perkara dengan adil dan profesional serta sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Berikut adalah beberapa hal yang harus dilakukan oleh hakim dalam menjalankan hukum acara di pengadilan agama. Yang pertama, memahami dan menguasai hukum acara peradilan agama. Hakim harus memahami dan menguasai hukum acara peradilan agama, baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana. Hukum acara peradilan agama adalah seperangkat peraturan yang mengatur tata cara persidangan di pengadilan agama. Jadi, hakim harus mampu menerapkan hukum acara peradilan agama secara tepat dan benar dalam setiap proses persidangan. Melakukan pemeriksaan perkara secara objektif dan imparsial. Hakim harus melakukan pemeriksaan perkara secara objektif dan imparsial. Hakim tidak boleh memihak salah satu pihak dalam persidangan. Hakim harus bersikap adil dan tidak berpihak dalam memberikan putusan. Kemudian melindungi hak-hak para pihak. Hakim harus melindungi hak-hak para pihak. Jadi hakim harus memastikan bahwa para pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti argumentasi mereka. Kemudian melaksanakan sidang dengan tertib dan lancar. Hakim harus melaksanakan sidang dengan tertib dan lancar. Hakim harus mampu mengendalikan persidangan agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hakim juga harus mampu menjaga suasana persidangan agar tetap kondusif. Artinya untuk menghindari terjadinya kegaduhan. Kemudian membuat putusan yang adil dan tepat. Putusan hakim harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan didukung oleh argumentasi yang kuat. Putusan hakim juga harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Selain hal-hal di atas, hakim juga harus memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam menjalankan tugasnya. Hakim harus bersikap sopan dan santun kepada para pihak yang hadir dalam persidangan. Hakim juga harus bersikap bijaksana dan arif dalam memberikan putusan. Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, hakim dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan di pengadilan agama. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana komparasi spesifik hukum acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama? Hukum acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama memiliki beberapa perbedaan spesifik. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain kewenangan pengadilan negeri berwenang mengadili perkara perdata secara umum, kecuali
perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan pengadilan agama. Kewenangan pengadilan agama meliputi perkara perdata yang di dalamnya menyangkut masalah-masalah agama Islam seperti waris, wakaf, hibah, zakat, dan infak, sedekah, dan keluarga. Perkara perdata antara orang-orang yang beragama Islam, perkara perdata yang menurut hukum Islam harus diselesaikan di pengadilan agama. Kemudian asas-asas hukum acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama pada dasarnya sama, yaitu asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas peradilan yang terbuka untuk umum, asas peradilan yang dilakukan dengan sewajarnya. Namun, terdapat beberapa asas khusus yang hanya berlaku di pengadilan agama, yaitu asas musyawarah, asas keadilan dan kepatutan, asas kehati-hatian. Kemudian bentuk gugatan-gugatan di pengadilan negeri dapat berbentuk tertulis atau lisan, sedangkan gugatan di pengadilan agama harus berbentuk tertulis. Gugatan tertulis di pengadilan agama harus memuat keterangan-keterangan sebagai berikut. Tentunya nama, identitas, nama, alamat, dan pekerjaan para pihak, uraian singkat tentang duduk perkara, dasar hukum gugatan, tuntutan para pihak, sidang, pembuktian, pemeriksaan perkara di pengadilan negeri dan pengadilan agama pada dasarnya sama, yaitu dimulai dengan pembacaan surat gugatan, jawaban, replik duplik, dan kesimpulan dari para pihak. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam sidang pembuktian, antara lain di pengadilan negeri, hakim dapat memerintahkan para pihak untuk menghadirkan saksi dan ahli. Di pengadilan agama, hakim dapat memerintahkan para pihak untuk menghadirkan saksi ahli dan saksi ahli. Putusan-putusan di pengadilan negeri dan di pengadilan agama pada dasarnya sama, yaitu harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan didukung oleh argumentasi yang kuat. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam putusan, antara lain di pengadilan negeri, putusan harus menyebut nama dan alamat para pihak. Di pengadilan agama, putusan harus menyebut nama dan alamat para pihak serta agama para pihak. Secara umum, hukum acara perdata di pengadilan negeri dan pengadilan agama memiliki kesamaan, namun terdapat beberapa perbedaan spesifik yang perlu diperhatikan. Perbedaan tersebut didasarkan pada kewenangan, asas-asas, bentuk gugatan, sidang, pembuktian, dan putusan. Kemudian harapan saya terhadap hukum acara perdata dan peradilan agama di masa yang akan datang.
Urung. Kemudian harapan saya terhadap hukum acara perdata yang akan datang di masa depan. Menurut saya, harapan saya dalam membangun sistem peradilan yang sangat adil untuk masyarakat, maka harus menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Karena para pencari keadilan yang bersengketa kemudian menyelesaikan sengketa di pengadilan, pasti di salah satu pihak ada yang tidak puas dengan putusan hakim. Maka dari itu dalam harapan saya untuk pengadilan acara perdata yang akan datang, mestinya harus memperbaiki diri dengan cara belajar, kemudian pendidikan moral juga perlu sejak dini. Ya mungkin itu saja. Jadi harapan saya untuk hukum acara perdata yang akan datang, mestinya keadilan lah yang nomor satu. Ya mungkin itu saja video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau menyinggung beberapa pihak. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.